Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas waktu yang kau berikan buat kami, atas kesempatan yang kau berikan buat kami Tuhan, untuk kami rindu kembali belajar kebenaran firman-Mu. Seberapa kami yang ada Tuhan, Tuhan tolong kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang memberikan kami hikmat, roh pengertian dalam kami belajar Kitab Korintus ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, bahwa terlebih tolong hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan, hamba-Mu hanya menjadi alat-Mu untuk memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang lain, Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami, belajar rindu Tuhan untuk belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih firman-Mu itu, firman-Mu ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai Bible study kami ini saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Udah. Puji Tuhan, kita Bible study kita malam ini, mungkin teman-teman kita yang lain telat, tapi kita langsung saja karena waktu sudah berjalan. Kita akan membahas malam ini 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan. Oh, yes. Iya, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 30 sama 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimanakah keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan,
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bersekutu, kita belajar firman Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan yang memampukan kita ada sebagaimana kita ada saat malam hari ini. Terus diberi kerinduan untuk belajar firman Tuhan dalam segala keterbatasan kita, bahkan kebodohan kita. Kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan firman-Nya bagi kita untuk kita dalami. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap saya mohon partisipasi teman-teman dalam diskusi yang memberi bobot lebih kepada konten YouTube kita. Bisa secara lisan, juga tulisan di kolom chat. Teman-teman bisa berbagi hasil perenungan, pembelajaran di malam hari ini. Kiranya kita semua saling melengkapi. Kita kembali memulai pembahasan kita dengan melihat daftar isi. Kita sudah membahas pembukaan yang berisi salam dan ucapan syukur kepada Allah karena keberadaan jemaat. Dan minggu lalu kita sudah masuk ke pembahasan tanggapan Paulus terhadap laporan yang disampaikan keluarga Chloe. Tanggapan tersebut diawali dengan pembahasan masalah yang terjadi dalam jemaat Korintus, yaitu bahwa dalam jajaran pimpinan terjadi perbantahan serius berkaitan dengan hikmat yang Apolos bawa, perkenalkan di gereja ini, di jemaat ini. Mereka salah tanggap, sehingga kelebihan Apolos itu mereka anggap sebagai hal yang menyempurnakan salib Kristus. Sekali lagi, apa yang Apolos bawa dalam latar belakang pendidikannya, dalam cara khotbahnya, konten khotbahnya, itu disalah tanggap, salah mengerti oleh para pimpinan gereja, sehingga mereka menganggap apa yang Paulus bawa, yaitu berita salib, itu sesuatu yang kurang lengkap. Harus ada hal advance yang menambah salib. Dan mereka dapati itu dalam pelayanan Apolos. Itu yang terjadi di jemaat ini, dan itu merupakan sumber dari perbantahan atau konflik yang memanas, yang memaksa Paulus menulis surat ini. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Malam ini kita mulai membahas beberapa argumen Paulus untuk membuktikan bahwa salib itu kontras dengan hikmat manusia, keberadaannya, nature-nya, hakikatnya. Sehingga saat jemaat Korintus beranggapan, berpikiran bahwa salib butuh hikmat manusia, itu sebuah hal yang absurd, mengada-ngada. Karena Paulus buktikan ini dua hal yang kontras, bertentangan satu sama lain. Berita salib, Injil dengan hikmat manusia, keahlian manusia dalam berretorika, itu dikontraskan, dibikin sebuah kontradiksi oleh Rasul Paulus. Tentu tujuannya kembali
ke permasalahan yang saya sudah sebutkan tadi, supaya masalah ini dapat ketemu jalan keluarnya. Malam hari ini kita belajar argumen Rasul Paulus untuk membuktikan kontrasnya pengertian manusia dan berita salib Kristus. Dibagi dalam 3 sub. Yang bodoh dari Allah itu adalah berita tentang Mesias yang disalibkan. Itu ayat 18 sampai 25. Kedua, yang bodoh dari Tuhan itu adalah orang-orang percaya di Korintus. Itu ayat 26 sampai 31. Ketiga, yang bodoh dari Allah itu adalah khotbah Rasul Paulus. Sebagai panduan di awal, yang disoroti oleh Rasul Paulus di sini bukanlah IQ atau daya berpikir manusia, tetapi semangat atau pemahaman mengedepankan, mengutamakan pemikiran atau hikmat manusia. Ini sebetulnya yang diperbandingkan, dikontraskan Rasul Paulus dengan Injil, dengan pemberitaan Yesus yang disalib. Jadi ditabrakkan oleh Rasul Paulus antara semangat mengutamakan Injil dengan semangat mengutamakan logika, cara berpikir, cara keahlian, retorika, itu ditabrakkan oleh Rasul Paulus, diwakili dengan ini berita salib, ini hikmat manusia. Tapi sekali lagi, saat bicara hikmat manusia dalam bagian ini, bukan bicara tentang IQ, bukan bicara tentang daya berpikir manusia, bukan. Tetapi tentang semangat atau pemahaman yang menganggap, seperti jemaat Korintus, salib membutuhkan hikmat, salib membutuhkan filosofi para filsuf Yunani untuk menjadi komplit. Itu yang dipahami oleh pimpinan jemaat Korintus, dan itu yang coba dihilangkan oleh Rasul Paulus dengan menabrakkan dua hal ini. Dan dengan secara paradoks, Paulus menyebut berita salib itu sebagai yang bodoh dari Tuhan. Tentu ada semangat atau sedikit isu sarkasme dalam hal ini. Orang-orang Korintus saat itu merasa diri pintar, terutama pada pimpinan, merasa menganggap diri berhikmat dengan penggunaan kata yang bodoh dari Tuhan, God's folly. Itu sebuah sindiran bagi orang-orang yang merasa pintar saat itu. Salib sesungguhnya tidak membutuhkan apa-apa dari kepintaran manusia. Saat seorang pengkhotbah menyampaikan Injil dengan kebodohannya, itu sudah cukup saat ia mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Namun bersyukur jika ada pengkhotbah yang memberitakan salib dengan latar belakang pendidikannya S3, kemampuannya berretorika, kita syukuri pengkhotbah semacam ini. Dengan catatan pengkhotbah semacam ini
tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan hikmatnya. Kita syukuri dia cerdas, dia bijak dalam berkomunikasi. Kita syukuri dia ahli dalam retorika. Kita syukuri. Namun dengan catatan, si pemberita Injil ini tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan hikmatnya, tidak mengandalkan kearifan atau kebijaksanaannya. Sekali lagi, hal penting sama-sama kita ingat, kita pelajari, salib sesungguhnya sama sekali tidak membutuhkan apa-apa dari kepintaran manusia. Karena itu Paulus menyebut salib itu sebagai sesuatu yang bodoh. Betapa bodohnya berita salib bagi orang yang pintar. Itu bagian A. Betapa bodohnya jemaat Korintus di pemandangan para filsuf saat itu. Jadi kalau kita mundur ke belakang, bagaimana jemaat ini terbentuk, itu terbentuk dari orang-orang bodoh. Orang-orang mantan budak baru aja bebas dari perbudakan. Mereka orang-orang bodoh. Bagi para filsuf Yunani, ini orang-orang bodoh, nggak berpendidikan, nggak jelas. Kenapa? Nggak lama setelah Apolos melayani, mereka merasa diri orang-orang bijak. Mengherankan memang. Karena itu Paulus mengingatkan kembali pada peristiwa mereka awal diselamatkan. Ingatkan kembali kepada saat itu. Mereka tuh orang-orang nggak terpandang, orang-orang bodoh. Namun dalam kebodohan mereka, Paulus sampaikan berita salib, mereka percaya dan mereka nikmati segala yang baik dari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menikmati kekuatan kuasa Allah. Karena itu mengherankan saat mereka sudah setahun, 2 tahun jadi orang Kristen, mereka lupa bagaimana salib plus kuasa Allah itu bekerja di tengah mereka. Mereka menganggap perlu salib itu ditambahkan oleh filosofi Yunani. Itu yang mengecewakan Paulus, sebab itu Paulus kembali mengingatkan betapa bodohnya jemaat Korintus di hadapan, di pemandangan para filsuf Yunani saat itu. Ketiga nanti, betapa bodohnya khotbah Paulus dibandingkan dengan pidato-pidato, orasi-orasi para filsuf saat itu. Itu bagian ketiga nanti di pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat satu persatu, tetapi malam hari ini hanya poin A saja. Poin A saja. Kita malam hari ini membahas ayat 18 sampai 25 saja, yang mengajari kita bahwa berita tentang Mesias yang disalibkan, crucified Messiah, itu merupakan kebodohan bagi manusia bijaksana. Atau dengan kata lain, berita salib dilihat dari berbagai sisi oleh orang berhikmat, itu nggak bisa dipandang sebagai berita cerdas. Nggak mungkin aja. Sekali lagi, berita salib saat dipandang dari berbagai sisi, depan, belakang, atas, bawah, timur, barat, utara, selatan, tetap saja tidak dapat ditemukan sebuah perspektif atau sisi di mana berita salib merupakan sebuah berita cerdas.
Karena itu perlu kita pahami, buku ini mengajak kita menyadari bahwa untuk merancang karya salib dan menggenapinya 2000 tahun yang lalu, Allah sama sekali tidak membutuhkan masukan, pendapat, sumbangsi pikiran dari manusia. Karena memang nggak mungkin tadi dilihat sebagai bukti kecerdasan manusia. Salib merupakan antitesis dari pemikiran manusia tentang Allah. Tidak mungkin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana merancang karya semacam ini. Itu yang Paulus jelaskan di sini. Dalam pemikiran normal manusia bijak, tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana merancang karya keselamatan yang semacam ini. Terlalu memalukan bagi Allah merancang dan mengeksekusi karya keselamatan semacam ini. Bahwa Mesias itu harus mati sebagai orang terkutuk. Ayat 18, di sini Rasul Paulus melakukan pembagian terhadap umat manusia. Kita mulai ayat per ayat. Golongan pertama adalah mereka yang akan binasa. Golongan kedua, kita yang diselamatkan. Penggolongan pembagian yang Paulus terangkan di sini didasari oleh sikap terhadap salib. Karena itulah salib, peristiwa salib merupakan penanda sejarah. Sejak peristiwa salib sampai nanti Yesus datang kembali, manusia terbagi ke dalam dua golongan besar. Pertama adalah orang-orang yang menganggap salib sebagai kebodohan. Kedua adalah orang-orang yang menganggap salib sebagai kekuatan Allah. Ada dua golongan besar yang terpisahkan sejak peristiwa salib. 2000 tahun yang lalu. Kalau kita hitung berarti Yesus umur 33,5 tahun, berarti terjadi di 30 Masehi. Kita sudah belajar kemarin di, seingat saya, teologi sistematik, saat kita membahas Allah yang kekal. Sekali lagi, sejak 30 Masehi, peristiwa salib itu menjadi penanda sejarah kemanusiaan. Sejak saat itu, ada dua golongan besar manusia. Pertama, menganggap peristiwa ini, pesan yang terkandung dalam peristiwa ini sebagai kebodohan. Yang kedua, semua orang yang menganggap peristiwa ini, pesan yang terkandung dalam peristiwa ini sebagai kekuatan Allah. Hanya dua itu. Yang menganggap sebagai kebodohan, mereka akan bijak
Mereka yang akan binasa, yang menganggap sebagai kekuatan Allah, mereka yang atau kita yang diselamatkan. Inilah dua golongan besar yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Bangsa dengan bangsa, suku dengan suku, bahkan keluarga dengan keluarga. Bahkan lebih ekstrim lagi, dalam gereja, jemaat dengan jemaat. Kita banyak belajar, tahu bersama kita bahwa dalam satu gereja pun ada mereka yang menganggap berita salib kebodohan, ada yang menganggap salib sebagai kekuatan Allah. Dalam keluarga juga demikian. Ada anggota keluarga yang menganggap salib sebagai kebodohan, ada yang menganggapnya sebagai kekuatan Allah. Demikian seterusnya. Inilah peristiwa salib dan signifikansinya. Sungguh merupakan sebuah peristiwa yang menandai zaman, menandai secara sejarah panjang kemanusiaan. Ayat 19. Di sini Rasul Paulus mengutip Yesaya 29 ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Tentu peristiwa ini berpusat pada salib. Berita Injil merupakan perkara ajaib yang menghancurkan hikmat manusia. Salib di Kalvari merupakan cara ilahi untuk membuat manusia sadar benar bahwa mereka tidak mungkin mengutamakan hikmat, tidak mungkin mengedepankan logika. Sekali lagi, berita Kristus bersalib di Kalvari merupakan cara ilahi untuk membuat manusia benar-benar sadar manusia tidak mungkin mengandalkan hikmatnya, tidak mungkin mengutamakan kecerdasannya. Ayat 20. Paulus mengejek orang-orang Korintus yang bangga dengan hikmat mereka. Paulus menyindir para pimpinan yang membangga-banggakan hikmat manusia. Sindiran, sarkasme Paulus di sini dihubungkan dengan Yesaya 19 ayat 11 sampai 15. Khususnya ayat 12. Saya bacakan ayat 11 sampai 15 dari Yesaya 19. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang yang bijaksana, anak raja-raja zaman berbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu, serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah terpedaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pimpinan dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Lewat ayat ini, Paulus
ingin mengatakan, dengan mengutip ayat ini, dengan menggunakan bahasa sarkasme, Paulus ingin mengatakan bahwa manusia dengan segala hikmatnya, nasihatnya, itu menjadi sia-sia saat mereka gagal memahami salib. Sungguh pantas orang-orang jenius dianggap bodoh saat mereka menolak salib. Karena sepintar, sejenius apapun seseorang akan menjadi sia-sia saja. Seperti para petinggi Mesir tadi. Semua sia-sia, justru membuat kekacauan, memusingkan. Demikianlah manusia dengan segala hikmatnya. Kita bisa mulai terapkan dalam konteks zaman now. Manusia coba dengan segala filosofinya, dengan semangat humanismenya, dengan semangat eksistensialismenya, yang mengutamakan manusia sebagai patokan. Makin hari makin jelas kekacauannya. Berita salib menjadi pembeda. Puji Tuhan. Di manakah orang berhikmat itu menunjuk kepada para filsuf Yunani? Di manakah ahli Taurat itu menunjuk orang-orang Yahudi dengan konsep Mesias mereka? Di manakah para pembantah dari dunia ini? Itu menunjuk budaya Korintus yang senang menghabiskan waktu memperdebatkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran baru. Ya, nanti kita lanjut. Persilakan untuk diskusi dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, oke, teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan soal Bible study kita malam ini? Dan hikmat manusia, ternyata hikmat manusia itu dibandingkan karya salib tidak ada apa-apanya, suatu kebodohan. Boleh? Ayo. Kasih. Mungkin nanti sembari saya terangkan lebih lanjut, ada yang bisa atau baru teringat akan pertanyaan atau perenungan, bisa di-share di chat. Kita masuk ke ayat 21. Dikatakan di sini bahwa manusia dalam hikmatnya tidak mungkin menemukan Allah. Sehebat apapun, sekeras apapun usaha manusia untuk menemukan Allah, tidak mungkin menemukan Allah. Ini penentuan ilahi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena itu, dengan meyakini kebenaran ini, karena itu saat ada manusia
yang berpikir dan berkata, merasa berhasil menemukan Allah, maka Allah yang ia temukan tersebut tak lain tak bukan merupakan proyeksi dari keberdosaannya, dari hati pikiran dengan segala kelicikannya. Berpikir sudah berhasil menemukan Allah, itu nggak lebih dari bukti betapa liciknya hati manusia. Ini terbukti dalam sejarah kemanusiaan, khususnya saat kita belajar tentang kaisar-kaisar kuno. Dari bacaan kita, dari film-film kita tonton, kita bisa lihat dewa-dewi yang disembah oleh bangsa Mesir, bangsa Roma, Zeus dan teman-teman, itu tidak bisa dipisahkan dari para kaisar dan konco-konconya. Allah yang mereka sembah, dewa-dewi yang mereka sembah, itu merupakan dewa-dewi Allah yang berpihak pada kaum elit. Kaum yang pantas. Ini tentu mengingatkan kita kepada semangat teologi kemakmuran. Teologi yang mengajarkan berkat atau perkenanan Tuhan itu dibuktikan dengan kekayaan jasmani yang terus bertambah. Saat kekayaan mandek atau berkurang, itu bukti Allah tidak berkenan. Seperti saat Romawi kuno, di zaman Mesir, bukti Allah memberkati adalah kehadiran para kaisar. Karena itu ada yang menyebut Zeus itu inkarnasi menjadi manusia jadi kaisar, dewa Zeus. Itulah manusia dengan segala hikmatnya. Karena itu sekali lagi kembali ke gereja, saat gereja teologinya salah, gereja akan kembali mengulang Allah-Allah, dewa-dewi zaman kuno. Dan salib pun menjadi dibelakangkan. Dipendam salib. Berita salib mau nggak mau dipendam. Berita salib hanya sebagai aksesoris, tidak menjadi berita yang utama. Karena itu menjadi perjuangan kita bersama kiranya untuk lebih lagi menghargai orang-orang kecil, tak terpandang. Lebih lagi melihat, memperhatikan mereka yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Tuhan Yesus tolong kita. Paulus memberitakan salib yang merupakan kebodohan. Sehingga yang datang dari Allah ini tidak bergantung pada usaha manusia.
kuasa Allah yang menyelamatkan, kuasa penebusan ilahi, itu diterima oleh manusia yang percaya, yang take the risk, mengambil resiko berserah penuh pada cara Allah menyelamatkan manusia. Sebuah cara yang merupakan kebodohan, tapi kita percaya penuh pada salib. Ayat 22, dikatakan bahwa orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Lewat ayat ini, kembali Paulus coba membuat lebih detail apa yang bodoh dari Allah. Dibandingkan dengan dua golongan manusia yang akan binasa. Tadi saya sudah sebutkan bahwa manusia sejak peristiwa salib terbagi dua golongan besar. Mereka yang menganggap salib sebagai kebodohan, dan mereka yang menganggap salib sebagai kekuatan Allah. Nah, dalam golongan yang akan binasa ini, yang menganggap salib sebagai kebodohan, itu pun terbagi dalam dua pemahaman dasar. Pemahaman pertama diwakili oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi meminta tanda, meminta mujizat. Mereka berkeyakinan Mesias akan datang dengan penuh kuasa untuk memulihkan Israel kepada zaman Daud, menjadi kerajaan yang sungguh-sungguh ditakuti, dihormati. Itu pemahaman mereka tentang Mesias. Karena itu terus-menerus orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, meminta tanda dari Yesus saat Ia datang menjadi manusia. Itulah pemahaman pertama diwakili oleh orang-orang Yahudi, yaitu memiliki Allah yang maha kuasa, maha bijak, yang terus bekerja untuk kepentingan kita, yang terus berkarya, yang terus merancang-rancang demi kepentingan kita, kepentingan manusia, kepentingan umat penyembah. Karena itulah tidak heran Yeremia 29 ayat 11, rancangan masa depan yang indah itu sering sekali disalahgunakan untuk menciptakan sebuah teologi bahwa Allah itu selalu bekerja demi kepentingan kita. Orang-orang yang memiliki teologi kemakmuran membuat Yeremia 29 ayat 11 itu sebagai alat untuk membuat Alkitab itu berfokus pada manusia. Kita menyimpang sedikit di sini untuk mengingatkan kita tentang bahayanya teologi kemakmuran. Sementara di ayat-ayat kita baca, di sini kita jelas melihat bagaimana Paulus terus dan terus arahkan pandangan jemaat Korintus pada salib. Apa yang bodoh dari Allah ini, salib. Ini pusat segala-galanya. Paulus bilang, bahkan jika aku mati, aku bahagia demi salib. Tetapi orang-orang sekarang membuat Yeremia 29 ayat 11 seakan-akan Alkitab itu demi kepentingan kita. Sebuah salah besar ya. Semua demi kepentingan Kristus, demi salib. Itu
golongan pertama, cenderungan dasar kita manusia. Kedua, itu diwakili oleh orang-orang Yunani, itu mewakili orang-orang yang haus terus belajar. Berpusat pada manusia, bagaimana teknologi terus membantu manusia, terus dan terus. Peradaban manusia semakin maju. Itulah sebabnya mereka menganggap kuno, dewa-dewi yang diperkenalkan oleh Mesir, oleh Romawi kuno, itu dianggap ketinggalan zaman. Semangat orang Yunani ini lebih dekat ke kita tentunya ya. Kita sekarang sangat amat berfokus pada manusia. Semangat itu bahkan masuk ke gereja. Terutama di negara-negara maju, sangat fokus pada humanisme, sehingga pusatnya adalah manusia. Manusia merasa terlahir sebagai seorang gay. Gimana caranya supaya si orang yang merasa terlahir suka sesama jenis itu tidak merasa tertolak. Itu caranya. Itulah peradaban yang dijadikan berhala, yang dijadikan Allah. Itu kurang lebih gambarannya dari dua golongan dari satu golongan besar tadi. Kiranya kita bisa mengerti. Ada orang-orang yang mengutamakan mukjizat, ada orang-orang yang mengutamakan manusia dengan segala kepentingannya, dengan segala hikmatnya. Ayat 23. Yahudi itu melihat salib sebagai batu sandungan. Karena dalam konsep Yahudi, Mesias datang dengan kekuatan, kuasa, gemerlap, kejayaan. Inilah Mesias yang mereka harap-harapkan. Karena itu saat Mesias disalib, saat Mesias mati dalam kondisi terkutuk, itu merupakan skandal. Bagi orang-orang Yahudi saat itu, nggak ada rumusnya orang yang mati disalib kok bisa-bisanya dihormati, diikuti, apalagi disembah. Sebuah skandal, sebuah batu sandungan. Bagi orang-orang yang ingin merumuskan Allah sesuai dengan asumsinya, maka salib pasti dapat dipastikan merupakan sebuah batu sandungan. Saat kita masih berpikiran seperti itu, Allah adalah Allah yang membela kepentingan saya, maka salib jelas merupakan batu sandungan. Itulah pentingnya dari hari ke hari, saat kita bangun tidur, terus-menerus kita ingatkan pikiran kita untuk mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Itu bagi orang Yahudi. Bagi orang Yunani, salib merupakan
antitesis terhadap hausnya orang Yunani terhadap hikmat. Saat mereka ingin belajar dan belajar dari gagasan demi gagasan dari para filsuf yang terkenal, filsuf yang satu, inilah gagasannya. Yang lain, filsuf lain, inilah gagasannya. Saling berdebat. Saat diperkenalkan berita tentang salib, bagi orang-orang cerdas ini, bagi para filsuf ini, gagasan salib adalah gagasan yang bersifat tahayul, yang membahayakan. Bahkan bisa digolongkan sebagai sebuah kegilaan. Kita bisa katakan hanya orang-orang gila yang terima gagasan Allah disalibkan. Sehingga tentu mudah menjadi bahan ejekan di kalangan para filsuf saat itu. Para ahli debat menganggap salib itu sebagai ejekan. Saat kita bisa memahami ini, masuk ke otak, ke hati kita, kita sadar benar, kita bisa percaya Yesus itu anugerah. Karena dalam kemanusiaan kita ini manusia dengan segala potensi yang ada di hidup kita ini, nggak mungkin bisa percaya salib. Butuh intervensi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang kita tanggapi dengan benar. Karena tadi, baik dalam versi orang Yahudi, baik dalam versi orang Yunani, ini mewakili manusia secara utuh. Nggak mungkin kita bisa percaya Allah yang disalibkan, Mesias yang lemah. Karena itu butuh intervensi pekerjaan Roh Kudus yang kita tanggapi dengan iman. Puji Tuhan. Masuk bagian-bagian akhir 24 dan 25. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak tunjukkan saja tanda mujizat, hikmat kepada manusia supaya mereka percaya. Tadi kan orang Yahudi minta tanda, minta mujizat. Orang Yunani cari hikmat. Kenapa Allah nggak berikan aja sih ke Yahudi segala bentuk mujizat berikan? Kenapa nggak seperti itu? Kepada orang Yunani berikan segala macam filosofi yang membuat manusia terlihat bodoh. Kenapa nggak seperti itu aja sih Allah bekerja? Bukankah Allah sumber segala mujizat? Bukankah Allah sumber segala hikmat? Ia maha kuasa, ia maha bijaksana. Mengapa harus lewat salib? Di ayat 24, Paulus menjelaskan, pertama, salib merupakan ekspresi tertinggi dari kuasa dan hikmat Allah. Kok Paulus tahu? Kita yakin Paulus diberitahu oleh Roh Kudus. Kedua, lewat salib, kuasa dan hikmat Allah ini tersedia, available. Bagi orang yang berkebangsaan Yahudi, juga Yunani, yang mau mengalahkan keinginan cari tanda, keinginan cari hikmat itu di bawah salib. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Paulus di sini mengajak jemaat Korintus untuk melihat segala sesuatu dari atas, dari perspektif Allah. Jangan dari bawah, berdasarkan hikmat manusia. Bagi yang dipanggil dan menjadi percaya, menjadi bagian dari bangsa Yunani atau bangsa Yahudi tidak lagi menjadi penting. Yang penting adalah percaya dan menerima dampak karya keselamatan Allah. Inilah yang penting. Inilah pentingnya menjalani hidup dalam perspektif ilahi, melihat segala sesuatu dari sisi Allah. Hidup kita tenang, enjoy jalani hidup kita. Kita bisa melihat dari atas. Kita percaya Allah dalam segala hikmatnya, segala kemahakuasaan, kemahakayaannya, segala sesuatu itu merancang nggak pernah salah. Meskipun saat ini kita merasa sebagai failure, nggak pernah salah Allah kita, puji Tuhan. Terakhir, ayat 25, Paulus menutup argumennya di bagian pertama ini. Kita baru masuk tadi ya, di sini ya, bahwa berita tentang Mesias yang disalib itu kebodohan dari Allah. Apa yang bodoh dari Allah. Paulus menutup argumennya bahwa berita tentang Mesias yang disalibkan itu merupakan kebodohan bagi manusia-manusia cerdas. Berita tentang salib tak bisa merupakan berita cerdas bagi manusia dalam segala hikmatnya. Tetapi justru dalam hal yang bodoh ini, manusia dibuat berhenti mengandalkan segala hikmat dan kekuatannya. Ini realita yang terjadi dalam sejarah panjang kemanusiaan. Sejarah panjang keselamatan manusia. Untuk tetap dalam gaya bahasa paradoks, Paulus tetap menggunakan tanda kutip yang bodoh dari Allah. Tapi jelas di sini Paulus bilang yang bodoh dari Allah, salib itu mengalahkan kepintaran manusia. Dengan peristiwa salib terbukti sudah bahwa hikmat manusia dengan segala usaha manusia mencari Allah itulah hanyalah kesia-siaan. Karena ternyata Allah yang berinisiatif, Allah yang memberikan jalan selamat. Sedangkan usaha-usaha manusia, ribuan, bahkan mungkin jutaan usaha manusia untuk menemukan Allah dengan bertapa, dengan masuk ke gua, dengan menyiksa diri. Banyak sekali dalam sejarah kemanusiaan, manusia mencari Allah. Namun saat salib terjadi, Allah mengalahkan segala usaha manusia, segala hikmat manusia dalam usaha mereka mencari Allah. Bahwa semua itu sia-sia. Nggak mungkin Allah ditemukan dengan hikmat manusia. Kemudian juga dikatakan bahwa lewat salib Allah membuat manusia dalam posisi yang kalah. Menaklukkan manusia dengan segala kebenarannya. Lewat salib manusia diposisikan sebagai musuh yang membutuhkan belas kasihan supaya tetap hidup. Jadi gambarannya Allah sebagai raja mengalahkan manusia
sehingga manusia dalam posisi sebagai tawanan-tawanan yang bisa hidup hanya jika si penakluk memberikan belas kasihan. Itu yang terjadi pada salib. Saat Yesus berkata, pengampunan dosa tersedia bagi orang yang mau percaya. Saat itulah posisi manusia nggak ada apa-apanya. Posisi manusia hanyalah orang-orang tawanan yang akan dibinasakan. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran malam hari ini membuat pandangan kita terhadap salib dibaharui, dimurnikan. Puji Tuhan, kita berhenti lihat Injil, lihat Alkitab, berfokus pada kita berhenti. Kita berhenti mengharap-harapkan Allah terus berpihak pada kita berhenti. Hidup kita tentang Kristus, hidup kita tentang share salib Kristus. Itulah hidup kita, itulah yang membuat hidup kita berarti. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Saya berikan kesempatan kembali untuk berdiskusi. Puji Tuhan. Ya, teman-teman, ada yang mau berbagi atau bertanya boleh. Karin, aku Oke. mau sharing tapi Ya. maaf ya agak keluar konteks. Tadi ada kata-kata Bung Sam awal-awal tuh yang bikin aku jadi pengen sharing malam ini. Yang Bung Sam ngomong bahwa pemberitaan Injil, pemberitaan salib itu tidak memerlukan hikmat manusia, campur tangan manusia gitu. Terus aku jadi teringat cerita ini beberapa bulan yang lalu itu. Kan aku kan pelayanan firman Tuhan tuh di kelas kecil gitu kan, kelas anak-anak bayi sampai anak TKA gitu. Karena ini anak-anak kecil itu, jadi rentan waktu cerita itu hanya 10-15 menit karena mereka tuh gampang bosen, gampang kalau kelamaan tuh udah nggak konsentrasi sama cerita yang kita bawain gitu. Aku pernah dampingin anak sekolah minggu waktu dengar cerita gitu. Terus mereka ngomong gini, Kak ini masih lama ya Kak ceritanya ya? Aku bosen banget mau pulang deh ngomong gitu. Terus aku sedih banget gitu dalam hati aku gitu. Maksudnya apa ya? Ini membosankan ya buat mereka gitu. Aku ingat waktu aku sekolah minggu tuh, aku malah nantikan saat guru sekolah minggu cerita, aku penasaran gitu, ini ceritanya apa lagi gitu. Kok tiba-tiba ini anak bilang bosen gitu, kayak ada yang salah gitu. Terus aku mulai merenung-renung gitu, besok-besok kalau cerita tuh harus gimana ya membagikan firman Tuhan ke anak-anak yang kecil ini supaya dengan waktu 10 menit ini ada yang mereka dapat gitu. Sayang banget kalau mereka pulang tapi nggak dapat sesuatu gitu. Mulailah hikmat manusia ini, kebodohan aku ini terjadi gitu. Terus aku mulai berusaha untuk meng-create, nanti kalau boleh cerita ini harus semenarik mungkin supaya anak-anak itu fokus sama yang kita ceritain gitu. Dengan segala kebodohan aku kayak berpikir keras itu pakai alat peraga yang menarik, mungkin gaya ngomong yang menarik. Aku mulai cari-cari sumber bahan gitu untuk gimana sih cara cerita untuk anak-anak kecil tuh supaya bisa konsentrasi karena rentan waktunya tuh sangat pendek gitu kan. Terus udah gitu ya udah aku mulai menggunakan metode-metode aku yang aku pelajari itu kan. Sampai suatu hari aku sempat sharing sama sesama teman pelayanan gitu tentang sekolah minggu gitu kan, tentang cerita sama anak sekolah minggu gitu. Terus aku seperti merasa Tuhan tuh kayak lagi memakai teman aku itu untuk menegur aku gitu. Terus dia ngomong gini,
kamu kenapa khawatir sekali gitu kan, aku bilang sama dia gini, aku takut ya kalau nanti aku cerita tuh anak-anak nggak ngerti gitu apa yang aku ceritain. Terus mereka pulang tapi mereka nggak dapat apa-apa. Terus saat orang tua mereka tanya, tadi ceritanya di sekolah minggu apa? Terus mereka nggak tahu gitu, sehingga kayak sia-sia banget sekolah minggu gitu kan. Terus aku ngomong gini, kamu kenapa terlalu khawatir? Kerjakan aja apa yang menjadi bagian kamu. Sedangkan Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Anak-anak sekolah minggu itu kan bertumbuh itu bukan karena kamu cerita, tapi karena Roh Kudus itu yang bekerja pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Lakukan saja yang menjadi bagian kamu gitu. Aku tuh kayak tertampar banget, ya ampun Tuhan, ampuni aku gitu. Maksudnya benar-benar kalau saat memberitakan Injil, kita tuh benar-benar nggak perlu hikmat manusia yang bodoh itu gitu. Kita hanya perlu melakukan apa saja yang menjadi bagian kita gitu. Tuhan percayakan itu, kerjakan saja sebaik mungkin tanpa apa ya, campur tangan hikmat manusia yang terbatas ini gitu. Hari itu aku bersyukur banget karena sharing sama temen aku dan aku dikuatkan gitu. Ya caranya kita melayani itu ya emang harus penuh ada persiapan lah, nggak mungkin asal-asalan gitu kan. Tapi persiapannya itu ya paling penting itu ya didasari dengan doa ya, pada saat berdoa sebelum melayani pekerjaan Tuhan, benar-benar menyerahkan kepada Tuhan ya, betul kata teman aku gitu, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Roh Kudus yang emang mengerjakan, yang memberikan pertumbuhan gitu. Ya biarkan itu yang menjadi bagian Tuhan, jangan so tahu, jangan so lebay kayak aku gitu yang kayaknya semua dipikirkan, padahal itu nggak penting, padahal Tuhan hanya suruh kita beritakan aja gitu ke anak-anak dengan persiapan yang baik, tapi tanpa campur tangan, tanpa hikmat manusia gitu, sehingga pada saat anak-anak mengalami pertumbuhan rohani itu bukan karena kita sama sekali bukan karena kita membawakan cerita yang bagus ke anak-anak, tapi karena emang itu karya Roh Kudus gitu yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri anak-anak gitu dan sejak saat itu sih aku benar-benar kalau kemarin-kemarin kan sempat worry gitu kan, ini anak-anak ngerti gak ya? Kalau sekarang aku pada saat melayani cerita itu ya benar-benar Tuhan tolong aku ya biar Roh Kudus yang bekerja di hati anak-anak gitu. Aku mengerjakan yang menjadi bagianku tapi terserah misalkan nanti bagaimana ke depannya itu pasti Roh Kudus lah yang bekerja di dalam hati mereka gitu. Itu aja sih benar-benar emang kalau melayani Tuhan itu jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan hikmat sendiri yang serba terbatas ini gitu. Yang ada akhirnya nanti kita jadi sombong sendiri gitu. Misalkan anak-anak mengalami apa kita pikirnya oh iya karena persiapan kita padahal bukan semata-mata gitu. Persiapan emang penting tapi lebih penting lagi itu ya emang berdoa sungguh-sungguh sebelum melayani pekerjaan Tuhan biar Roh Kudus yang bekerja di hati mereka. Itu aja sih kali ini aku mau sharing malam hari ini. Maaf ya di luar konteks Karin. Makasih banyak Agnes, sangat menguatkan sharingnya. Karini juga sering banget jadi teringat juga kalau misalnya nulis renungan gitu loh. Misalnya dipercayakan hari apa semua Karini baca gitu loh dari yang teologi reform, dari yang apa baca. Tapi akhirnya karena pengen nulisnya tuh biar jadi berkat, biar jadi ini, jadi teringat gitu, pengen kesannya biar orang lain tuh apa ya wah ya aku seneng gitu pas kita ngasih tulis renungan, tapi hasilnya selalu apa ya yang Karini tulis tuh kayaknya kok segini doang ya padahal udah baca ini baca itu, emang benar jadinya jadi teringat sharingnya Agnes, benar bagian kita kerjakan aja, seterusnya memang bagian Tuhan ya. Kita percaya kalau misalnya kita melayani apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, kita terus andalkan Tuhan, terutama berdoa. Ya, ada teman yang lain mau share tentang hikmat dan kebodohan yang sering kali kita lakukan dalam melayani Tuhan. Itu saya seringnya soalnya. Niar atau Kak Suci, boleh? Enggak, Karin. Enggak. dulu, Marin. Oke. Papa Mi ada tanggapan? Nggak ada. Makasih ya, Kak Suci, Niar, Agnes, saat malam hari ini sudah bergabung BS. Makasih sharingnya, Nes. Makasih semuanya yang sudah sama-sama kita rindu belajar akan firman Tuhan, biar kita terus jangan mengandalkan hikmat dan kebodohan kita, biar kita terus pandang salib, karena salib luar biasa buat kehidupan kita. Nanti saya minta tolong Niar yang berdoa ya untuk BS kita malam ini. Mari teman-teman kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan lagi ya Tuhan, sebagian firman yang sungguh memberkati, yang sungguh menguatkan kami, yang mengingatkan kami ya Tuhan Yesus, atas karya salib-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas segala apa yang Kau lakukan ya Tuhan, yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa terus ingat, bisa terus menghargai karya kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Kami tidak pernah menggunakan kekuatan kami sendiri, tidak pernah menggunakan akal kami sendiri ya Tuhan Yesus, mengandalkan hal-hal lain di luar salib-Mu ya Tuhan Yesus, terutama dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus, semakin hari dalam melayani ya Tuhan, Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh berkenan ya Tuhan Yesus, karena kami sungguh berserah kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh ya Tuhan menjadi anak-anak yang tahu ya Tuhan Yesus, betapa berkuasanya karya salib-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan, untuk gereja kami ya Tuhan, dalam bertumbuh ya Tuhan, biarlah gereja ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah, di mana gereja kami boleh melayani ya Tuhan, semakin jadi gereja yang fokus padamu, fokus terhadap karya salib-Mu ya Tuhan Yesus, bukan gereja yang juga mengandalkan pikiran, hikmat, dan kuasa manusia ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk Bung Semi yang telah memberikan waktu, usaha, pikiran ya Tuhan Yesus, semakin Tuhan pakai Bung Semi luar biasa ya Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus, berkati juga keluarganya, Karini dan anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga berkati mereka, segala apa yang mereka butuhkan, Tuhan terus penuhi ya Tuhan. Kita mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap pelajaran Bible study, baik setiap Selasa malam ataupun Jumat pagi ya Tuhan. Kami percaya tak pernah sia-sia ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi ya Tuhan, semakin hari ya Tuhan Yesus, memberkati ya Tuhan, Engkau membawa jemaat yang baru ya Tuhan Yesus, membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, yang membutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang telah dilakukan ya Tuhan, setiap pelayanan yang ia lakukan tidak pernah sia-sia ya Tuhan Yesus, seperti yang Kau katakan ya Tuhan, mungkin Bung Semi hanya bisa menabur, tapi Engkau yang menyiram, Engkau yang menumbuhkan ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan, dan kami rindu juga ya Tuhan, semakin banyak teman-teman kami yang boleh bergabung ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah mereka ya Tuhan Yesus, dan kami bisa segera lagi ya Tuhan untuk terus mau belajar ya Tuhan Yesus, mau bergairah mempelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati kami semua di sini, Ci Agnes, Kak Suci, hamba, dan semua yang mungkin nanti mendengarkan firman Tuhan. Terus kiranya berkat, terutama berkat rohani terus melimpah dalam hidup kami. Kami berserah kepadamu waktu-waktu kami ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah masuk kita terus menerangi kami hari ini. Kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.